Halo semua, pada video ini saya akan membahas mengenai kepemimpinan mulai dari latar belakang diri saya, pandangan saya tentang organisasi, hingga bagaimana saya mempersiapkan diri untuk menjadi seorang pemimpin. Perkenalkan, nama saya Citra Fadila dengan NIM 24964152, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta. Saya berasal dari Kota Bumi Lampung Utara dan saat ini berusia 20 tahun. Sebagai mahasiswa, saya menyadari bahwa kepemimpinan tidak hanya dibutuhkan dalam organisasi formal, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari seperti saat mengatur waktu, mengambil keputusan, dan bekerja sama dengan orang lain. Sampai saat ini, saya belum pernah menjadi pemimpin ataupun tergabung dalam organisasi formal. Namun, jika suatu saat saya diberi kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin, saya ingin memimpin sebuah organisasi sosial kemasyarakatan. Organisasi yang paling menarik bagi saya adalah organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan dan perlindungan anak seperti UNICEF. Alasan saya memilih organisasi sosial adalah karena saya percaya bahwa kepemimpinan sejati tidak hanya berorientasi pada kekuasaan atau jabatan, tetapi pada dampak yang bisa diberikan kepada masyarakat, terutama kepada kelompok yang membutuhkan perhatian lebih seperti anak-anak. Jika suatu hari saya diberi kesempatan menjadi pemimpin, saya ingin memimpin organisasi sosial kemasyarakatan, khususnya organisasi yang bergerak di bidang perlindungan anak seperti UNICEF. UNICEF memiliki peran penting dalam membantu anak-anak agar mendapat hak dasar mereka seperti pendidikan yang layak, akses kesehatan, serta perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Jika saya berada di dalam organisasi ini, saya ingin menjadi bagian dari perubahan sosial yang positif. Menurut saya, kepemimpinan dalam organisasi sosial membutuhkan empati, kepedulian, dan komitmen jangka panjang, bukan hanya orientasi pada keuntungan. UNICEF atau United National Children Fund merupakan organisasi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kantor pusatnya berada di New York, Amerika Serikat, dan UNICEF bekerja di berbagai negara, termasuk Indonesia. Program-program UNICEF meliputi pendidikan kesehatan ibu dan anak, gizi, air bersih, serta perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi. Sebagai seorang pemimpin di organisasi sosial, saya memiliki visi untuk menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Visi saya adalah mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan layak bagi setiap anak tanpa memandang latar belakang sosial maupun ekonomi. Misi yang ingin saya jalankan antara lain, pertama, memastikan anak mendapatkan hak pendidikan, kedua, menjamin kesehatan dan gizi anak, ketiga, memberikan perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi, dan yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak anak. Strategi yang akan saya terapkan dalam melakukan edukasi berbasis komunitas, memanfaatkan media sosial sebagai sarana campaign, serta membangun kolaborasi dengan berbagai pihak agar program-program yang dijalankan dapat tepat sasaran dan berkelanjutan. Jika saya memulai menjalankan peran sebagai pemimpin, langkah awal yang akan saya lakukan adalah membangun kepercayaan dengan anggota organisasi. Saya akan berusaha mengenal setiap anggota secara personal, memahami kemampuan dan potensi mereka, serta menciptakan suasana kerja yang nyaman dan terbuka. Saya percaya bahwa seorang pemimpin harus mampu menjadi contoh dalam sikap disiplin, bertanggung jawab, dan berkomitmen. Sehingga anggota dapat mengikuti bukan karena terpaksa, tetapi karena rasa percaya dan terhormat. Dalam menjelaskan visi dan misi kepada anggota atau pengikut, saya akan menggunakan komunitas yang jelas dan sederhana. Saya akan menjelaskan tujuan organisasi secara bertahap dan mengaitkan dengan peran masing-masing anggota. Selain itu, saya akan membuka ruang diskusi agar anggota dapat menyampaikan pendapat dan ide mereka. Dengan cara ini, anggota tidak hanya memahami arah organisasi, tetapi juga merasa dilibatkan dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap pencapaian visi dan misi tersebut. Dalam menjalankan organisasi, tentu akan muncul berbagai permasalahan, baik dari internal maupun eksternal. Masalah internal bisa berupa perbedaan pendapat,
kurangnya komunikasi atau konflik antar anggota. Sedangkan masalah eksternal bisa berupa keterbatasan dana, kurangnya dukungan masyarakat, atau kendala kebijakan. Bila menghadapi masalah tersebut, saya akan mengutamakan sikap terbuka, mendengarkan semua pihak, dan mencari solusi secara bersama-sama. Misalnya, jika terjadi konflik antar anggota, saya akan mengajak pihak-pihak terkait untuk berdiskusi dan mencari jalan tengah yang terbaik. Gaya kepemimpinan yang ingin saya terapkan adalah gaya kepemimpinan demokratis dan humanis. Saya memilih gaya ini karena saya percaya bahwa setiap anggota memiliki nilai dan potensi yang perlu dihargai. Dengan gaya kepemimpinan ini, keputusan diambil melalui musyawarah dan hubungan antara pemimpin dan anggota menjadi lebih dekat. Contohnya dalam menentukan program kerja, saya akan mengajak anggota untuk berdiskusi dan memberikan masukan sebelum keputusan akhir diambil. Dalam mengambil keputusan, saya akan mempertimbangkan berbagai aspek mulai dari dampak jangka pendek hingga jangka panjang. Saya akan mengumpulkan informasi yang relevan, mendengarkan pendapat anggota, dan mempertimbangkan nilai kemanusiaan serta tujuan organisasi. Selain itu, saya akan mengambil keputusan dengan penuh tanggung jawab dan sikap menerima konsekuensi dari keputusan tersebut. Setelah mempelajari kepemimpinan, hal yang akan saya implementasikan dalam kehidupan sehari-hari adalah menjadi pribadi yang lebih disiplin, bertanggung jawab, dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Saya juga akan belajar untuk menghargai perbedaan pendapat dan sikap bijak dalam mengambil keputusan. Saya percaya bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang memimpin orang lain, tetapi juga memimpin diri sendiri. Dapat saya simpulkan bahwa kepemimpinan merupakan proses belajar yang berkelanjutan. Walaupun saya belum pernah terlibat langsung dalam organisasi, saya memiliki keinginan dan komitmen untuk terus belajar agar suatu hari nanti dapat menjadi pemimpin yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui mata kuliah kepemimpinan ini, saya mendapatkan pemahaman bahwa seorang pemimpin harus mampu memimpin dirinya sendiri terlebih dahulu, memiliki empati, serta mampu bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Nilai-nilai inilah yang akan saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai mahasiswa maupun sebagai bagian dari masyarakat. Semoga video ini dapat memberikan gambaran tentang pentingnya kepemimpinan meskipun dimulai dari langkah kecil. Mulai dari latang pimpinan dalam organisasi sosial menurut ribet gak enak yang adanya latar belakang rusak ini gak sih? Kenapa sih bisa banget kasih berbasis komunikasi masyarakat. Kedengeran gak sih? Kedengeran gak? Maaf, mimpin bukan mimpi. Selesai akan bye.